Yang awak sampaikan sih ya. Jangan lupa di subscribe lo channel YouTube wah. Awak punya lo YouTube ya. Nak ada user yang punya YouTube. Walaupun subscriber masih seketik ya nonton masih seketik. Kalau Rico nggak perlu berdarah bangun YouTube tuh. Masih berdarah aja baru. Yes, welcome back to Atau Lama bersama saya Deko to the channel of the Seke in Jakarta. Kare. Tadi ada di briefing no. Harusnya pakai briefing dulu. Berarti capek ya punya connect Karena penonton setia ada Dayu. Serius. Alhamdulillah. Tapi dalam satu tonton loh. Yang menarik sih. Yang menarik. Terlalu banyak mana kontennya. Luar biasa. Please welcome Rico Sabtahadi, pemilik dari akun Minang Lit. Iya. Oke, dan ada siapa ya? Halo? Aku jelek. Aku Celai. Ya? Aku Riko Sabtahadi lah ya. Oh, pribadi lah. Aku pribadi Riko Sabtahadi. Oke, siap. Assalamualaikum Riko. Waalaikumsalam Dadayu. Sukses di rantau kiranya. Insyaallah. Itu sedang berjuang. Iya, sedang berjuang. Oke, jadi untuk sana-sana nama request yang punya Minang Lip lah dah. Rico Lip, Minang Lip. Aduh ya request. Aduh, baca komen. Aduh. Yang punya Minang Kocak aja. Minang Kocak lagi, Minang Lip. Aduh, ya. Acara apa kan Jakarta kali? Atau memang last day di Jakarta tuh? Oh, masih tetap setia jadi orang kampung dah. Oke, dari alun-alun orang tahu leh. Alun dunia berarti. Nah, kalau tahu oke lah. Nah, entahlah. Dari pas 5 sebenarnya kok. Kalau asli awak Palembang. Palembang tuh matua katanya kalau matua Tarui Kasinan. Jadi sesudah kalau sampai Puncak Lawang baru tahu orang. Oh, jadi Puncak Lawang dulu baru maju Tarui Kasinan baru Palembang. Asli Sinan berarti. Asli di sini. Sekolah di Sinan. Sekolah di awak di Palembang, sekolahnya di Matua. Ya. Kuliah di Padang. Kuliah di Padang. Di mana dia kuliah? Di UNAN. Jurusan Ilmu Sejarah. Ilmu Sejarah. Aduh sih korelasinya. Ada seketik. Iya kan? Tentang culture dan lain-lain di perminangan kan. Kita lihat mungkin banyak kawan-kawan yang penasaran apa bahas sejarahnya udah lihat membuat akun Minang Lepo dulu dan tujuannya atau memang pure mencari pitih atau memang mencintai segala sesuatu tentang Minang gitu kan. Nah itu ya Cie. Iya kan? Itu ya Cie. Pertama Minang Lepo Ado sebenarnya iseng sih. Nggak ada niat awal benar-benar ingin menjadikan seperti Minang Lip yang kini. Wah, benar Minang Lip gini gitu ya. Ya loh, 500.000 kan? 500.000 alhamdulillah. Iya. Jadi awalnya itu iseng, berawal waktu itu. Jadi awal dari zaman kuliah dulu, itulah nggak tahu lah ya mungkin jiwa menggalih atau apa gitu kan. Anggaplah jiwa berbisnis gitu ya. Iya. Agak keren bahasa SD ini. Jadi di zaman kuliah tuh banyak jualan-jualan, maksudnya kayak jualan-jualan bunga waktu wisuda. Apa ya masih konvensional ya, bukan masih online. Halo, jadi siap. waktu itu online waktu itu kalau nggak salah zamannya zamannya Facebook kalau nggak salah, Facebook atau Twitter. Grup-grup gitu ya, grup-grup. Masih jualan, maksudnya suka jualan. Iya, suka jualan. Sampai akhirnya awak menemukan satu produk, kebetulan yang membuat produk itu Antewa, namanya itu stik kentang. Stik kentang. Iya, jadi habis itu karena awak ke anak kuliah ceritanya gitu kan tuh harus kreatif, harus inovatif kan. Wabe brandnya, wabe kemasannya. Oh gitu. Jadi akhirnya namanya kok Dapua. Udah karupua gitu. Oh gitu. Dapua yang cok dari Rico apa dia? Iya, sampai gini sih masih ada sih sebenarnya, tapi siap. tidak terlalu fokus ke situ gitu kan. Jadi awalnya menjual itu waktu zaman kuliah. Nah, disitulah mulai masuk ke dunia Instagram. Jadi awak pertama jualan Dapua aku memang di sosial media, di Facebook, di Twitter wak jualan dulu. Iya. Nah saat tahun 2000 sampai balik 2005 balik itu mulai masuk ke Instagram jualan produk Instagramnya ya siap. Nah pertama masuknya itu kan wak buat akun surang, wak promosian gitu pribadi kan. Dulu kok. Pribadi kok. Ya. Nah waktu itu wak promosian Dapua wak ke salah satu akun publik di Padang. Alado waktu itu tapi followernya masih sekitar puluhan ribu lah gitu. Namanya Talapau. Oh Talapau. Jadi tuh kawan dari Awajo. Jadi duluan Talapau pada Minang Lip sebenarnya. Iya. Jadi wak mempromosian karupua kau Talapau dan banyak nambah follower. Banyak orang membeli sudah. Iya. Itu tapi kira dia kan. Awak nanti kalah kok. Pentang tempi ya. Pentang tempi. Kalau awak punya lo akun mode kok
wah juga kali kamu dia kok lebih lama kok mas ya kan. Iya. Kalau kau telepon tuh ambah iya kan 50.000 ambah ya. 50.000 sekali posting. Nah banyak tadi gue kali posting kali mau kali Oh, posting. berarti di zaman itulah Di zaman itu. lumayan mahal juga gitu ya. lumayan mahal juga sih karena di tahun dan followernya masih puluhan ribu. Iya, siap. Follower banyak nambah. Di situ mulai tapi kia untuk membuat akun publik. Nah setelah itu baru awal membuat aku yang kan dibuat kan itu permasalahannya aku yang kan dibuat gitu kan. Nah waktu itu awal dulu nih, kok sebenarnya Pak yo kabarnya mau cerita. Apa tuh? Anda masalah mantan-mantan ya kan? Nggak ada masalah kan, tapi memang itu jujur itu buka-bukaan di sekolah. Itu benar-benar buka-bukaan itu. Harus. Mungkin akun-akun gadang lain mencari ya. Jadi aku sebenarnya dari itu. Aku benar-benar awak kan aja talk show kok. Nggak pernah wage tahu ya rahasia yang cie kok. Jadi waktu itu Minang Kocak Lado. Minang Kok Kocak. benar-benar terang-terangan udah sampai kok. Siap. Minang Kocak Lado, tapi akunnya alun Minang Kocak Lado. Namanya Minang Lip. Jadi yang punya Minang Lip kok dulu adalah Minang Kocak. Oh, Ya, kayak gitu, serius. Dan awak pernah sempat bekerja sama lo mempromosikan dapur kok ke Minang Lip dulu yang dipegang sama Minang Kocak. yang itu followernya lah lumayan. Followernya waktu itu 80.000. Karena di zaman itu lah lumayan kadang Lumayan. gitu kan. Nah. Siap. Dan karena awak pernah bekerja sama waktu itu kan masih zaman BBM. BBM-an gitu kan. Jadi nyo broadcast si admin Minang Kocak kok karena kan lo lah nyimpan pin BB waktu. Nah, nyo broadcast kalau nyo akan menjual akun 80.000 follower. Oke. Nah, aku terang-terangan sampai kok benar-benar belum pernah wak ceritanya. Rencananya kok pengen cerita di channel Minang Lip. Cuma di channel Minang Lip kok jadi buka. Hanya bos sebut di Otak Lama ya. Sudah tuh, nyo broadcast akan menjual akun. Baru di situ terpikir Wah tanya dulu, pertama iseng dulu tanya dulu. Bara dijual dan min cewek. Nah, waktu itu kan mesti Minang Lip yang pegang tuh. Ya. Bara dijual sih kan 8 juta gitu ya kan. 8 juta, 80.000 follower berarti 10.000 follower sejuta. Jadi waktu itu masih baru tamat kuliah tuh. Baru tamat kuliah masih mengali nayale gitu. Iya. Ijazah alun ambil. Jadi alun ada masuk lamar sampai kini ijazah alun ambil itu. Lalu pernah kerja di salaryman lu pernah lah ya? Lu pernah. Oke, siap. Nah, jadi kayaknya 8 juta 80.000 follower. Wah, alun ado Karajo, alun ado PT waktu itu. Cuman kebetulan waktu itu awak ada meminjam duit ke bank. Nah, karena ada PT pegangan kok, awak masih ragu kok. Itu tuh benar-benar pertimbangan bare kok, Pan. PT gadang mah. PT kadang waktu itu baru tamat kuliah mah, tahun 2005 balik le PT alai 10 juta waktu itu kan. Kok bare rasanya gitu kan. Kalau misalnya dipayan kamari, yakin kembali PT lah kok gitu. CEO kok gitu ya. Rencananya PT kok untuk mengembangkan dapur, untuk memproduksi lebih besar gitu kan. Tapi wah kayaknya ke beberapa kawan nanti pendapat gitu kan. Dan akhirnya ada banyak yang mau support gitu kan. Ya support akhirnya Balik lah sih. ya udah akhirnya putuskan ya udah balik lah akun ko cewek kan balik akun ko nego pertama dulu nak tol 8 juta balik doa nego dan dia waro ya kau namanya 6 juta ro akhirnya mati di 7 juta 7 jadi ya? kita jadinya 80.000 follower dan akhirnya pas sebuah wak admin Minang Lip tuh yang Minang Kocak ini Masuk langsung ketemuinnya di Padang Panjang. Okay. Jadi akun Minang Lip kok pasti banyak ya tahu karena Iko kok follower labo pasti tahu gitu kan karena Minang Lip kan dulu dubbing. Ya. Dubbing khusus lip sync gitu karena ya. Minang Lip kan dari Lip itu kan dari aplikasi Lip dulu. Ya, gitu siap. Kan. Jadi si admin Minang Lip yang lamo kok membuat dubbing. Cuman kesikonya lah penyelewangan bana ya. Nah, itu ada ceritanya nanti tuh. Ada ceritanya nanti Okay, cerita. siap. Jadi saat akun tuh lah dewa, Minang Lip tuh lah dewa balik senilai 7.080.000 follower dan itu follower asli yo berarti artinya bukan membeli follower tapi pure ya membeli akun gitu. lah ada follower pure siap dan saat di tangan awak bingung ke di pangan akun gua apa ke diisi kontennya tadi posting ya dengan follower sebanyak nah di situ tuh mulai awak berpikir untuk mengajak follower membuat konten karena si admin Minang Lip yang Lampung kok nyo akan buat konten lido kecilnya karena nyo sibuk nyo PNS ya nyo ngajar PNS kan Nggak PNS. Nggak ada? Ini nggak PNS tahu. Pokoknya praktisi pengajar lah gitu. Pengajar. Siap. Beko dibuka loh. Biar apa aja Beko. Nggak kan diburu tuh. Oh kan diburu. Yo, kalau kan ada P tuh. Dalil nak mau magia koneksi Beko wak buru selera. Nggak kan ada P tuh. Iya. Nggak kan namanya tuh. Wajah beberapa kreator untuk membuat konten-konten dubbing bermunculan.
bermunculan CC, akhirnya Rami waktu itu dubbing Melia, Rami dubbing, dan si admin Minang Kocak kok, si admin Minang Lia lama kok baru membuat akun Minang Kocak. Oh, modit. Tapi sebelum Minang Kocak ada lo Ciloteh Minang dulunya gue. Ciloteh Minang. Ada sempat tuh dijual akunnya Melia. Udah habis itu baru nyoba Minang Kocak. Dan sampai bertahan sampai gini gitu kan. Minang Kocak tuh lah juara gini ya. Juara gini. Follower mulai berkomplain garing. Nah, kreator kok paling apalagi kreator komedi yo, itu paling malih ya silakan. Wih, kasih dah. Iko namanya Boh. Teta Lua minum di rantau. Yang Dalip yang pakai pinang tadi tuh. Hah? Yang di Dalip Pakai apa? pakai pinang tadi tuh. Iya. Kau tak lo aduh. Kau nak pakai pinang bro. Tapi nah dulu gunanya pakai bintang. Nah, kreator kok mulai mundur satu persatu perlahan. Oh gitu. Ya. Jadi banyak kreator-kreator Minang Lip yang lama itu yang membuat konten dubbing, itu akhirnya hilang cece kayak gitu. Dan akhirnya di situ bingung kan, apa konten yang dibuat leko Ayo gitu. dia asup leko ya. Iya, apa konten yang buat ke kreator. Tuh anak mungkin memaksa kreator doanya nak dibayar rumah. Iya, boleh tolong lah gitu ya. Simbiosis mutualisme. Kreator ngupload konten di Minang Lip, followernya bertambah. Habis itu nyo bisa pun dapat feedback yang ancak dulu gitu. gitu. Baru mulai berpikir bah caranya gitu supaya Minang Lip pun ada eksis. Itu mulai down, Minang Lip mulai turun di situ. Mulai turun karena kok Minang Lip komplain orang. Aku Minang Lip mau dewa gini, ada konten ada. Kadangnya teraga yang sudah bersiapo gitu kan, yang minta konten itu. Dan akhirnya dabarnya ada ledo, kadang dabar sibuk rajo, kuliah segala macam. Wah masukan konten-konten lain, tapi masih yang berbau Minang gitu. Jadi waktu itu bermunculan kreator-kreator fitgram, habis itu bermunculan kreator-kreator cover lagu. Nah, jadi yang fitgram kok minta diekspos lo gitu kan. Oh coba posting sakit-sakit lebih posting respon orang perhatian gitu kan. Nah, ternyata ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kok Giko Minang Lip ini gitu. Jadi ada yang Maleset dari namanya gitu ya. Maleset dari namanya. Orang nak terima ada gitu. Ada yang support bagus gitu karena banyak jadi konten jadi beragam gitu kan. Walaupun dubbing masih ada cece gitu kan. Baru muncul lo cover-cover lagu dari follower yang nih mau cover lagu. Bahkan sampai gini yo banyak lah impiannya. Mudah-mudahan maksudnya yang dari awal lihat ke kreator-kreator yang awalnya cuma cover-cover, kini lah bisa jadi penyanyi. Ada yang rekaman, ada yang ternama lo di YouTube segala macam gitu kan. Jadi terima kasih lah kadang lihat. terima kasih. Simbiosis mutualisme saja terima kasih. Awak menamakan Minang Lip tuh kini media hiburan Minang. Jadi sado hiburan Minang, baik itu lawa-lawa, baik itu lagu-lagu, tari-tari, musik-musik, pariwisata, pokoknya berbau Minang ada di Minang Lip. Dalam sado ada di Minang Lip. Makanya di situ mulai dekat sama artis-artis Minang, bekerja sama juga artis-artis Minang, banyak artis Minang yang minta support lo juga kami gitu kan. Dan itu kan link lo untuk awak untuk bekerja sama gitu kan. Sebentar ditabrak sedikit. Oh iya ditabrak sedikit. Di follower Bara Dalip menerima iklan berbayar. Sebab itu mau tak mau itu memang orientasi prioritas kan. Karena ada lagu dari Yukoto. Yang mah. Mana itu Karena mau agak gitu kan merasa apa jauh nyanyi. Putar lagunya putar lagu. Kini hati ketek dan lah mulai tuak bapi kia ba acaronyo rasa kiko banyak mangalia saru pojo admin Minang Lip nanggalia repost video lawak tiga tunggu endorse mamanggia. Ada dia, so kan dari Yukoto kan rapper kan, jadi ada nyoba lagu di lirik rap itu Minang Lip yang awak pertama merasa Cindia, sudah tuh awak Yojo ya, merasa Yojo merasa Cindia Dalip. Cindia pertama pas kan langsung ada DM habis itu mah, langsung ada DM kan, langsung ada yang makin aja kan responnya elok kan, itu oke, aman saja oh yakin pertama calian video tuh ke kawan kan kok mau dia nyuka Dalip kan kok menyindir Dalip nggak menyindir itu kawan mah tuh biasa dia tapi mang yo kok itu sebelum part Dalip tuh kan 400 kumbang. Iya betul. Jadi puta ya 400 kumbang puta orang harus mencari ya. Utak mengambang sampai azan semua datang kini dan punya tanggung jawab kini semakin gadang umur semakin berkurang ibarat ratu si kumbang semakin tua karir indak jual semakin berkembang. Dawan lah mati awak iri jo Dalip. Awak iri jo
yang artis-artis yang terdahulu gitu, wah iri, awak nio lo gitu, awak jiwa nio tampil wah tinggi dulu gitu. Jadi bahas harunya dia bisa disalia orang yo. Mungkin dia lah lirik sebagian untuk cuman masih dijago lah koridornya masih di batas-batas wajar gitu kan. Lebih ke motivasi di boy, nah. Luar biasa. Oke, jawab pertanyaan tadi. Jadi pertama kali menerima endorse pas Minang Lip tuh di tangan awak, itu awak mulai buka endorse karena di sebelumnya si admin Minang Lip yang sebelum itu memanglah aku benar-benar buka-bukaan di sekolah. Memanglah tadi mau endorse juga gitu. Tapi nyo cekoknya awak dengan harga endorse yang mahal gitu. Jadi pas awak agen tuh ke orang, mahal sih orang kan. Itu awak masih udah aku nak mahal dong kecetnya lama nak mahal kan jadi awak sama jadi sakitnya ada endorse waktu itu gitu dengan followers waktu itu masih 100 ribuan itu harga endorse-nya minta 300 ribu waktu itu jadi alun kecil orang-orang tuh alun pantas itu gitu nah, jadi agak langang waktu itu endorse gitu kan dan awak pun masih alun paham waktu itu masih masalah endorse ko masalah iklan-iklan segala macam alun paham oleh itu gitu jadi seiring berjalan waktu awak mengamati orang-orang di luar gitu kan. Jadi amati akun-akun nasional, amati akun-akun lain, pakawanan akun-akun lain yang kadang tuh gitu kan. Dan akhirnya awak paham, ternyata kini kok dunianya emang lagi gitu kan. Jadi orang lah mulai beriklan ke sosial media. Jadi pendapatan awak tiap bulan dari iklan tuh awak pikir, wah iko kok kalau jadi pendapatan lumayan juga mah gitu kan kadang lo pada gaji PNS gaji itu berarti ijazah saya nak tahu bagi isi ada kan cuma lah cek dah betul dia makan manci kan itu lah 5 tahun ijazah di kampusnya tapi ambil tak pernah sekalipun kalau diambil itu ngiri dah ya ngiri efek Instagram kok kayak dia ngiri efek Instagram kok ya Allah oke ketika Instagram down apa yang Dalip lakukan yang waktu down waktu itu ya misalnya biasanya kan down paling 1 jam atau 2 jam. Kini down lah agak 3 hari. Apa yang kita lihat? Mana awalnya sampai down Instagram tuh. Ide gue di Instagram ini. Oh, udah bisa mau YouTube lah itu. Ya, bisa jadi kan? Ya. Kalau kemungkinan bisa terjadi kan? Yang namanya karena sempat waktu itu kan waktu demo mah. Waktu demo itu kan Instagram WA semua itu tuh di kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari gitu. Instagram dia nonaktif. Nah, lo di nonaktif kan maksudnya diperpayah sinyal. Dibikin lemot, dibikin turun ya. Itu tuh sampai seminggu lebih endorse hilang. Nah, ada orang masih iklan. Itu tuh pending kah atau cancel? Banyak yang ini iklan dari tapi cancel sih. Maksudnya pending sih. Ini iklan tapi tunggulah dulu Instagram sana iyo. Jadi ada seminggu waktu itu durasinya ya ada pilih masuk. Itulah makannya jo talu aja lihat ya. Antara di dendeng kan. Makannya abui lagi. Dalip di belakang layarku bara orang. Ada enggak yang menolong tim? Kalau gini alhamdulillah Minang Lip bisa dibilang alhamdulillah berkembang gitu. Karena dari awalnya awak surang, akhirnya awak coba untuk rekrut orang walaupun beberapa kali mengalami kegagalan karena awak tak pernah mencoba pakai anak buah gitu kan. Jadi pas saat awak coba rekrut orang pertama rekrutnya freelance dulu gitu kan. Jadi nggak tahu deh entah karena awak tak berpengalaman jadi bos atau jadi leader kayak gitu kan atau jadi atasan gitu kan. Jadi awak agak payah sama orang tua awak orangnya udah lamaan gitu kan. Jadi seringlah terima apa orang akhirnya bola keluar terima keluar. Tapi gini alhamdulillah Minang Lip timnya ala sekitar 5 orang sih. 5 orang menyerap orang tapi beberapa masih ada yang freelance gitu. Tak boleh, dia tidak-tidaknya Pak bisa lah menyerap tenaga kerja walaupun hanya baru 5 orang cuman yo ibaratnya orientasinya bakalan ancak gitu kan dan berkembang lagi. Terlepas dari Sado itu kan apa sih harapan seorang Riko Sabtahadi untuk Minangkabau ko secara keseluruhan? Oke. Awak di Minang Lip tuh ada value yang wanut. Makanya mungkin orang susah bergabung Jawa. Susah untuk masuk awak karena value itu tadi artinya awak membuat akun Minang Lip itu berusaha untuk mengamati masukan-masukan netizen, masukan-masukan follower. Artinya kalau misalkan konten itu tidak baik menurut mereka, awak akan posting konten itu selanjutnya gitu kan. Berarti Dalip tetap komunikasi 2 arah ya? Ya, jadi awak perhatian komen-komenan awak perhatian. Jadi value yang awak anu tadi itu artinya awak pengen orang Minang kok semakin mencintai
Minangnya gitu. Karena Giko awak pernah merasakan di tahap itu. Waktu zaman kuliah awak dulu siaran di radio. Oh pernah jadi announcer Pernah jadi atau penyiar waktu kuliah. di radio mah? Di radio ada sih beberapa Klasi. radio di Padang enggak sih. Dan Klasi terlalu bare. Ada radio Jingga namanya. Oh Jingga tahu. Habis itu pernah lo radio Warna Sebanta, radio Pesona, Pesona. Pesona FM. Habis itu di Pro News pernah jadi reporter radio gitu. Profesional di hire Di hire. atau magang atau? Di hire maksudnya memang jadi reporter di situ, jadi wartawan di Boyo gitu kan. Oke mantap. Jadi di zaman kuliah itu tuh siaran waktu itu di salah satu radio. Radio itu menganut sistem Giko. Awak tuh ngece harus pakai bahasa Indonesia yang standar bahasa Jakarta. Oke. Bukan bahasa Indonesia loh, Ya. bahasa Jakarta. Artinya ngece harus pakai lugue. Musik yang diputarkan adalah musik barat. Musik Indonesia seketeknya. Ya. Apalagi musik Minang nah ada sama sekali loh. Jadi di situ tuh wah dicekoki dengan budaya kayak gitu. Jadi awak kayak menang lagu Minang tuh atau kayak asli lagu Minang kayak Underestimate lah. Iya, underestimate lagu Minang kayak gitu kan. Jadi di situ ikuku darah den gitu. Awak tinggal di siku, kampung awak di siku. Masa satu dia menjajah gitu Iya, ya? jadi dalam artian masa ya. dia nak suka sama budaya dan surang gitu. Iya, kan. siap. Sudah tuh awak di sejarah lo lah. Sejarah tuh banyak mempelajari tentang masih budaya Minangkabau gitu kan. Dan awak dari kampung, awak baca bolo bahasa gitu. Bahasa kampung tuh bawa masih logat kampung aku ya. Lu gue yang E-nya kok kasar. Iya. Jadi iya. Jadi awak paling lama di training di radio tuh gara-gara cuma medok. Kalau ngece lancar, Iya. tapi medok kalau bahasa di radio itu midun. Bahasa Minang aku kan kental warna gitu kan. Iya, iya. Di situ terkungkung wak rasanya gitu. Maksudnya terkungkung artinya aku sih masalah denyo gitu di logat Minang dan aku sih masalah denyo gitu kan. Dan akhirnya setelah ada Minang Lip, awak mendabing-dabing di situ. Bebas. Okay. Awak mengece di story, yang mana awak kaluan bahasa Minang yang toto kok. Orang suka ternyata. Orang senang ternyata gitu kan. Dan malah itu yang orang suka. Dubbing dulu tuh semakin kontennya, logatnya makin ke daerah, Makin spesifik. makin pakai logatnya, gua makin suka orang. Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi makin bebas lah awak di situ gitu kan. Aden mana aku di situ itu kan. Jadi awak ambil dubbing dulu. Yo, gue yo masuk logat kampung, logat Pelebayan, logat Bukit Tinggi. Iya, iya. Ngece ano kesinan. Samu masuk dari. Aku ada no lu. Masuk lah pilih lah gua lah restu. Jadi di situ tuh awak makin sayang lah awak ke Minang Lip gitu kan. Jadi ada orang-orang yang awak di Minang ya di Padang di kampung tapi sosok anak sekolah bahasa Minang Indonesia lo Banyak gitu tuh, kan. Beb, ya. Banyak. Itu sosok anak sekolah lagu Minang gitu kan. Nah, perhatian pun musik Minang semakin kesini semakin anak muda. Enggak Kekinian mana ya? Iya, Jadi banyak. Jadi gitu. Jadi awak kayak membuat gaya baru gitu kan, bahwa membuat Minang kok orang ndak malu ju Minangnya, orang ndak malu ju daerahnya, ndak bangga ju Minang itu. Ya dengan itu tadi lah dengan konten hiburan, dengan konten musik-musik Minang, dengan lagu-lagu Minang yang makin kayak lagu-lagu Minang gini Gintani makin anak muda lah gitu kan. Renima Kita ni yang mana tuh tahu? Enggak tahu. Renima tahu enggak? Kita ni tak tahu dah serius. Gintani Putri Media. Enggak tahu. Ayo. Ya, gitu. Jadi lo main itu, nama akunnya Riko Sartahadi. Di YouTube Dalip TV namanya. Oh dari TV, sorry dari TV Iya, itu di- apa tema ada? Temanya itu kuliner. Kuliner. Kuliner di Sumbar lah di Padang, masih Siap. di Padang sih baru. Habis itu vlog, habis itu Daily vlog ya? Daily vlog lah dong. Vlog kalau dia bertema loh vlognya. Oh gitu, siap. Terus kayak pengen buat talk show lah, ada beberapa konten talk show. Wih, mantap. Jadi kalau buat talk show kayak Ikolo kan Wih, zero. mantap. Nanti kalau lah jalan, nanti kalau udah ada Yoga Padang udah lo. Insya Allah, amin. Insya Allah. Jadi saran sadonya, tolong di subscribe, Iya, di share ke kawan-kawan. Mudah-mudahan konten kreator-kreator Minang semakin maju, semakin jaya. Semakin Bisa- banyak kreator Minang. Amin, bisa meminangkan lagi Indonesia ya. Iya. Ada nggak seketik kuat terbaik dari untuk sana-sana apapun bidangnya? Kalau buat awak sih, mungkin lebih ke orang-orang seperti awak gitu, orang-orang yang menjalankan pekerjaan dengan passionnya gitu kan. Siap. Karena awak memang dari dulu, dari awal masuk ke dunia sosial media, jadi dari zaman Friendster, Facebook, Friendster? Twitter, main bahasa-bahasanya. Awak Friendster masih SD tuh. Sampai akhirnya kini di Instagram kayak gitu Iya. kan.
Jadi awak melakukan itu benar-benar karena awak suka, awak senang di situ gitu kan. Jadi salah satu quote yang selalu awak pegang itu kalau tidak salah dari Bill Gates. Bill Gates. Ya, lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu uang. Lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu uang. Awak suka memasak, itu bisa dijual. Awak suka main internet, bisa. Main Kayak game, segala macam. main game bisa jadi youtuber game. Awak suka main sosial media. Awalnya memang suka sosial media sih. Ada sana kalau misalkan punya hobi, punya kesukaan, lakukan saya taruh. Dan kalau bisa jadikan itu penghasilan. Siap. Jadi karajo dengan hobi, karajo dengan passion tuh lebih lama banget. Wah. Serius ya? Iya, serius banget. Aku udah tanya. Ya serius banget lo jadi aku. Nah, awak kalau bagian part kuat kau awak harus Oh, serius gitu jadi ya. sampai ke Oke, subscriber, baik. kan. Mudah-mudahan tak lama awak coba Rico Sabta Hadi bisa membawa perspektif baru, bisa membawa motivasi baru untuk sanak-sanak sadonya untuk memulai kreativitas, untuk memulai mengambil keputusan dan gadang dalam hidup awak ya. Berkah untuk sana, berkah untuk Ambo, berkah untuk Minang Lip dan Rico Sabta Hadi. Amin. Saformal itu kah acara itu? Cancang mejo ombak nan kamahadang hidui sayang dayu ang kuway sampan